Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu beserta wisudawan yang berbahagia. Perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan selamat kepada segenap wisudawan atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan studi di STKIP PGRI Banjarmasin dan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala teriring doa. Semoga ilmu pengetahuan dan pengalaman di STKIP PGRI Banjarmasin bermanfaat bagi Anda, keluarga dan masyarakat Indonesia. Pada hari yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Kearifan Lokal Bahasa Banjar dan Upaya Pemertahanannya. Sebelum melanjutkan, izinkan saya berpantun dulu. Ada ninja dalam kurungan. Inya asik makan indomie. Ijinakan ulun membuka parukunan. Mudahan pian kau memahami. Banyak pemerhati bahasa mengkhawatirkan kelestarian bahasa-bahasa lokal karena semakin berkurang penuturnya. Kekhawatiran ini senada dengan perkiraan UNESCO bahwa pada abad ke-21 ini separuh dari 6.000 bahasa yang ada di dunia ini terancam punah. Menurut data UNESCO, saat ini terdapat sekitar 6.000 bahasa yang digunakan di seluruh dunia. Tetapi bahasa-bahasa tersebut terbagi di antara penduduk dunia tidak merata. Lebih dari 90% penduduk dunia yang berjumlah 6 miliar hanya menggunakan sekitar 300 bahasa saja. Di antaranya bahasa Hindi, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, dan Inggris. Bahasa-bahasa tersebut sering disebut sebagai bahasa mayoritas. Kurang dari 10% dari total penduduk dunia menggunakan sisanya, yaitu 5.700 bahasa sebagai bahasa minoritas. 3.481 atau 60% ditemukan di kawasan Asia Pasifik. Dari 6.000 bahasa yang sudah diketahui saat ini, 61% merupakan bahasa yang digunakan di Asia Pasifik dan 726 lebih diantaranya dipakai di wilayah Indonesia. Dapat dilihat di layar, bahasa Banjar adalah salah satu bahasa minoritas di dunia. Perkembangan bahasa Banjar sangat bergantung kepada faktor penuturnya dalam berkomunikasi sehari-hari. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, migrasi penduduk, dan seni membawa para penutur bahasa Banjar mau tidak mau harus berinteraksi dengan penutur bahasa lain seperti bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa Dayak, termasuk bahasa Indonesia yang sering hidup berampingan dalam wilayah yang sama. Ada beberapa latar belakang mengapa bahasa Banjar perlu dipertahankan. Pertama, penutur masyarakat Banjar tidak mengenal sebagian kosakata, ungkapan, peribahasa Banjar. Apakah Anda tahu apa makna kata tampurung ulakan? Bacina buta, lihum bapair, kurihing simpak, pilanggur, dan sebagainya. Saya yakin di sini banyak yang tidak tahu. Padahal itu adalah bahasa Banjar. Tapi di sini saya ingin menyampaikan ya, supaya Anda tahu dan kenal dan cinta dengan bahasa Banjar. Tampurung ulakan itu artinya sepasang suami istri yang bercerai kemudian sama-sama kawin ke lain. Setelah itu sama-sama bercerai lalu bebulikan. Artinya beulak di situ-situ aja. Makanya namanya tampurung ulakan. Ada lagi bacina buta. Bacina buta itu seorang suami yang sudah talak 3 dengan bininya, lalu mengupah istrinya untuk menikah dengan orang lain agar bisa kembali dengan istrinya. Makanya jangan buruk sikuan. Mudahan di sini kadada yang bacina buta. Ada lagi pilanggur. Anda tahu tidak pilanggur? Pilanggur itu dampak melanggar pemantang bagi perempuan bujang. Misalnya perempuan bujang itu di dapur memasak,
sambil bernyanyi. Ini pasti banyak di sini nah, penyanyi di dapur. Lalu ujar orang tua, oh enak, jangan bernyanyi di dapur, kayaknya belaki tuha. Tak dapat laki tuha beneran, itu ngaranya pilanggur. Artinya apa? Dampak melanggar pamalik bagi perempuan bujang. Kalau pitua itu sama dengan mantra. Nanti saya ajari mantranya ya. Ada kurihing simpak. Pernah mendengar kata kurihing simpak? Kurihing itu artinya senyum. Simpak itu kalau bahasa Indonesianya penyok. Kurihing simpak itu kalau bahasa Indonesianya senyum penyok. Artinya apa? Seseorang yang tersenyum namun terpaksa. Apabila hadir di pertinggahan mantan. Makanya tidak usah hadir ya. Ada lagi lihum bapair. Lihum bapair itu artinya senyum yang ditahan. Misalnya ketemu dosen, tapi ngalih banget tetamu. Pura-pura senyum pada hati sakit. Nah, Anda saya yakin banyak yang tidak tahu dari kosakata tersebut. Yang kedua, kenapa bahasa Banjar itu perlu dipertahankan? Karena banyak faktanya penutur bahasa Banjar yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Belanda ketika berbahasa Banjar. Contohnya, ukidih. Ayo kita go. Come on. Vulkanisir. Barbershop. Padahal kita berada di Banjar. Padanannya ada. Ukidih itu padanannya inggih. Iya ai. Kalau misalnya come on, padanannya ayo kita tulakan. Vulkanisir padanannya tambal ban. Tapi bila ada tambal ban dengan vulkanisir, aku hendak ke vulkanisir aja. Pada sama pada tambal ban. Kalau tambalnya lawan tambal emas kan tidak. Ada lagi barbershop itu sama saja dengan tukang gunting rambut. Apa bedanya? Sama, cuma lebih keren ya. Nah, ketiga, banyak penutur bahasa Banjar menggunakan sebagian bahasa Indonesia ketika berbahasa Banjar padahal dalam situasi santai. Contohnya, nih bahasa Banjar nih, tapi dicampurnya dengan bahasa Indonesia. Gue tuhuk nungguan lo. Kok lama nggak cungul? Kan bisa menghantas. Bahasa Banjar tapi campur bahasa Indonesia jadinya aneh. Ada lagi contoh ketika seorang tua menyuruh anaknya mengambilkan minuman. Tolong nak, ambilkan banyu. Apa jawaban si anak? Baik yang mulia. Mairingi susi ya, saksi dari Sambo. Itu terdengar kurang sopan karena ketika di dalam rumah tangga sebaiknya berbahasa Banjar. Sebaiknya kan jawabannya inggih mak, ya kan? Bukan oke mak. Keempat, banyak penutur bahasa Banjar yang malu ketika berbahasa Banjar. Misalnya, mereka ketika menggunakan iya lo kok, iya teh, iya leh, itu ditertawakan. Lalu mereka tidak mau menggunakannya lagi. Saya hampir tidak pernah lagi mendengar mahasiswa dari hulu sungai menggunakan partikel ilo kok. Nah, itu amuntai. Mana orang amuntai di sini? Pasti tidak keluar ilo kok. Nah, kalau saya orang Kandangan keluar terus, iya teh. Mana teh? Nah, kalau berabai, iya leh. Nah, tapi tidak muncul ketika di Banjar. Nah, kita lanjut. Mengapa bahasa Banjar perlu dipertahankan? Karena bahasa Banjar merupakan salah satu budaya dan merupakan kearifan lokal. Ketiga, bahasa Banjar dianggap lebih sopan digunakan di lingkungan keluarga. Keempat, bahasa Banjar memiliki keunikan sendiri. Apa saja keunikan bahasa Banjar? Yang pertama, bahasa Banjar kaya akan sinonim. Ini merupakan keunikan sendiri. Misalnya pada kata jatuh bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya fall, bahasa Banjarnya gugur. Tak gugur dalam bahasa Banjar memiliki banyak sinonim.
ada tagugur, ada tabarusuk, ada tacalubuk, tacabur, tadangsar, tagaling, tagulinding, tajuramba, tajurahap, takipai, takirap, tasumbalit, tasarudup, kasarungkop, tatilantang, tatingharap, tarabah, tatilambung, tajarungkop, tajungkang, takudadar. Labih 20. Saya tidak menemukan itu di dalam bahasa Indonesia. Berarti unik sekali bahasa Banjar ini. Coba kita lihat di layar, apa bedanya dari sinonim tersebut? Kalau tajungkang itu jatuh tapi posisinya ke belakang. Kalau tasarudup jatuh tapi masuk ke dalam sepeda motor misalnya ya. Kalau tarabah jatuh dengan posisi rebah. Kalau tati lambung jatuh juga tapi terangkat ke atas dulu. Kalau tating harap jatuh dengan posisi tengkurap. Tati lantang jatuh dengan posisi telentang. Tajuramba, tajurahap, tasarungkup, tajarungkup itu jatuh dengan posisi ke depan. Tagaling itu jatuh menyamping dengan posisi rabah. Tacabur itu jatuh ke air. Tadangsar jatuh karena licin. Tacalubuk jatuh karena lubang itu tanahnya lembek. Tagugur itu umum jatuh. Tabarusuk jatuh ke lubang kayu yang japuk. Takudadar jatuh setelah berputar terlebih dahulu. Tasumbalit jatuh setelah roll ke depan dulu atau kayang. Takirap ini hati yang terjatuh. Kenapa? Kaget misalnya melihat mantan lewat. Tagulinding jatuh karena berputar. Takipai jatuh karena tarabang angin. Hari ini mahadang ada nang takipai duit. Kedua, bahasa Banjar kaya akan makna gramatikal. Ini bisa dilihat dari kata waluh yang memiliki banyak makna karena dia bergabung dengan kata lain. Coba Anda lihat, ada waluh, ada rabah waluh, ada diwaluhinya, ada pawaluhan, ada mawaluh, ada mawaluhi, ada kambang waluh, ada pawis waluh, ada gangan waluh, ada waluh bajarang, ada waluh batu up, ada waluh ganyau, ada takacak bigi waluh. Anda jangan curiga ya, saya tidak porno. Ada waluhnya lah. Ada waluh bahintalu, ada musim waluh, ada kewaluhan, ada kepala waluh. Apakah Anda paham semua makna kata tersebut? Saya tanya, apa makna rabah waluh? Bisa menyambat aja, tapi artinya tidak tahu. Kalau Anda berjalan lalu ada yang memuji, umay jabungasnya. Anda menyahut rabah waluh ja. Apa artinya rabah waluh? Rabah waluh artinya adalah Anda tidak sanggup menerima pujian yang terlalu tinggi. Asa kada menyandang. Wah, matamu indah sekali jarang. Rabah waluh sautannya. Kalau mawaluhi itu membunguli. Iya kan? Kalau takacak biji waluh itu adalah perbuatan yang gagal. Anda bisa punya bisnis, kemudian gagal, tidak ada hasilnya, rugi, itu ngarannya takacak biji waluh. Saya curiga Anda mengartikannya yang lain tadi. Karena tiba-tiba tertawa, pada bukan sembarang waluh ya. Coba ada lagi waluhnya lah aja. Nah, pina berjalan pantat giol-giol. Rupanya itu yang disebut waluh ya. Nah, jadi kalau waluh behintalu, bayangkan waluh bisa behintalu. Waluh bisa behintalu. Bagaimana Anda membayangkannya? Ternyata bingka waluh ada hintalunya, waluh behintalu namanya. Baik, yang kedua, bahasa Banjar itu kaya akan cacarisan dan tulisan. Salah satunya adalah mantra atau bahasa Banjarnya pituah, sabda tuah, isim pambanyun, rajah merajah. Hari ini saya berikan Anda
mantra sebagai oleh-oleh untuk pulang kampung. Ini mantra atau putua pakasih. Nah, siapa yang belum punya pasangan? Tapi kalau sudah punya, jangan diterapkan. Kupanah ke gunung, gunungnya runtuh. Kupanah ke sungai, sungainya kering. Kupanah ke angin, anginnya tamandak. Bayangkan ke manusia, ke angin aja tamandak. Ada lagi mantra bepupur. Pur simapur kaladi tampuyangan. Bismillah aku bapupur, banyak orang karindangan. Jangan tapi diterapakan kalau pina mati kapayuan. Ada lagi mantra penguci diri. Jadi punya pasangan supaya kada kelain hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci Allah, kunci Muhammad, kunci baginda Rasulullah. Muhammad menguncikannya, tertutup tak kunci hati si anu. Kakada kehendak kelawan orang lagi. Selain kawan kelawan diaku. Barakat doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di buku wisuda ada, boleh dibaca nanti. Ada mantra pupur pakasih. Ini terpanjang tamanjur. Lalakian bolehkah berpupur? Boleh ya menandak. Ini mantra pupur pakasih supaya orang karindangan dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pupurku si pupur baras ditampi di hujung limbukut. Cahayaku nang kaya emas, cahayaku nang kaya Nabi Yusuf. Takulah tak kening kasih, tak kening gilalah si anu. Barakat berdoa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tidak mau menyebut nama, takut saya digilain nanti. Ada lagi mantra penunduk mandi Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Bapakku Adam, ibuku Siti Hawa, rupaku Yusuf, tunduk maras, gila hati si anu, mancangangi aku, parduku karena Allah Ta'ala. Banyak oleh-oleh. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan bahasa Banjar. Pertama, dengan mewariskan bahasa Banjar kepada generasi penerus. Kedua, dengan memiliki loyalitas atau kesetiaan di dalam berbahasa Banjar. Keempat, melestarikan bahasa Banjar melalui jalur formal dan non-formal. Kelima, dengan menghasilkan karya dalam bentuk bahasa atau sastra dalam bahasa Banjar. Kesimpulannya, kita sebagai masyarakat Banjar perlu mengupayakan pembertahanan bahasa Banjar karena mengandung kearifan lokal. Kearifan lokal dapat berupa budaya, kebiasaan, fenomena, dan tradisi dari sebuah kelompok masyarakat. Kearifan lokal merupakan hasil dari jangka yang sangat lama dan diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Ribut banar ninja dalam kurungan, hendak keluar menyasah kalalawar. Rami banar bapak pandiran, amun kita berbahasa Banjar. Burung binti, burung cendrawasih, diingu orang kalua. Cukup sekian, terima kasih. Mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada harang, ada hintalu, toga hirang, I love you. Mudahan Anda sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.